Di tengah pembaruan hukum nasional, Mahkamah Syariah terus beradaptasi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat. Harmonisasi aturan dan penguatan kelembagaan menjadi bagian penting agar pelaksanaan hukum selaras dengan sistem peradilan hukum nasional. Lantas, untuk membahasnya, saudara, sudah bersama saya Bapak Dr. Haji Yasardin SHM-Hum selaku Ketua Muda Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia. Bapak Yasardin, bagaimana Mahkamah Agung menyikapi kebutuhan harmonisasi antara Kanun Jinayat dan KUHP nasional serta KUHP yang baru? Ya, di kanun sendiri atau di dalam kanun sendiri diatur bahwa sepanjang yang tidak diatur di dalam kanun maka berlaku KUHP. Oleh karena itu memang kanun itu sendiri baru mengatur 10 item yang berhubungan dengan jinayat. Di dalam pelaksanaannya juga tidak bertentangan dengan KUHP maupun KUHP. Sepanjang tidak diatur oleh kanun maka juga berlaku KUHP dan KUHP. Oleh karena itu Mahkamah Agung sepanjang yang tidak diatur juga di dalam KUHP dan diperlukan oleh aturan baru, memerlukan aturan baru untuk berlaku di Aceh, maka Mahkamah Agung mengeluarkan surat edaran Mahkamah Agung dan peraturan Mahkamah Agung untuk mengharmonisasi aturan-aturan kanun dan disesuaikan dengan KUHP dan KUHP. Lalu kemudian apa tantangan terbesar yang saat ini dihadapi Mahkamah Syariah, baik dari aspek regulasi, sumber daya manusia maupun dinamika masyarakat? Ya. Mahkamah Agung melakukan beberapa usaha dan kegiatan untuk menghadapi masalah kekurangan sumber daya manusia, kemudian aturan-aturan yang dibutuhkan untuk masyarakat Aceh. Lembaga keuangan di Aceh itu semuanya pakai prinsip syariah. Hal ini menjadi tantangan bagi kita. Pertama, sumber daya manusia hakim yang harus dipersiapkan harus lebih banyak lagi. Tantangan berikutnya bahwa hakim itu mobile. Setiap hakim misalnya ditugaskan di Aceh kan tidak lama-lama mereka akan pindah. Oleh karena itu mereka datang lagi yang baru yang tadi belum pernah mengadili perkara-perkara jinayat. Oleh karena itu kita harus mendidik lagi, melakukan pelatihan lagi untuk hakim-hakim yang baru bertugas di sana. Nah, di samping itu regulasi tentang perbankan syariah misalnya itu memang sudah ada Undang-Undang 21 tahun 2008, sudah ada Undang-Undang 19 tahun 2008 tentang SBSN, sudah berharga syariah negara. Akan tetapi tentang undang-undang tentang asuransi, undang-undang tentang pasar modal yang berprinsip syariah itu belum ada. Nah, tantangan ke depan itu di samping sumber daya manusia, maka harus beberapa undang-undang yang harus dibentuk dan dibuat untuk menyesuaikan atau mengakomodir praktek berlakunya prinsip-prinsip syariah, perbankan syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, terutama khususnya di Aceh. Baik, terima kasih banyak Pak Yasardin atas penjelasannya. Dan saudara, harmonisasi antara regulasi dan penguatan kelembagaan menjadi bagian penting untuk menjaga kualitas dari layanan peradilan. Dan terkait dengan hal ini, saudara, dari tengah tantangan perkembangan yang terus berlangsung, Mahkamah Syariah diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat. Claudia Carla, Hani Revelino, Kompas TV Jakarta.